Ya deh, Loli aja jelas. Ngomong saja bahwa ya saya cuma mau saya sebagai pendapat sama saya ya sebagai anaknya dia yang paling pertama gitu kan, saya juga punya adik saya masih kecil, masih di bawah umur, jadi kan saya tidak mungkin memberitahukan mereka bahwa saya sebagai kakak harus menjagai adik-adik saya gitu kan, karena emang kewajiban saya untuk menjaga adik saya karena saya anak perempuan pertama ya. Boleh tidak kalian masalah sakit, emang bener mama saya sakit pinggang ya. Jadi di ronsen juga udah ada buktinya bahwa ronsen pinjangannya itu bengkok ya. Jadi tapi sekarang emang alhamdulillah sudah sembuh. Jadi dia punya cerita baru. Tapi ya bagaimana ya sama ada ini. Itu saja sih. Kalau memang Fadel ini merasa melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Loli, maka sebaiknya tidak usah membantah, tidak usah menghindar, percuma akan kena. Karena anak itu bisa dibuktikan nanti di visum, kan kelihatan nanti kan. Nah, apalagi misalnya diakui juga oleh Lolinya kan. Nah, jadi saran saya ya segera baik-baik ya merapat ya ke ibunya ya untuk minta maaf dan sampaikan niat baiknya bahwa memang tidak ada niatan jahat ya, sampai niat baiknya bahwa mau tanggung jawab, mau menikahi ya. Itu pun kembali nanti keputusannya kepada Mbak Nikita Mirzani. Kalau Loli ya yang saya tahu ya anak muda yang perlu apa ya, mungkin perlu teman atau apa ya, maksudnya karena dia kan memang nggak ada siapa-siapa, dia bilang sendiri ke saya ya kan, jadi ya patut ya kita rangkul lah karena kan saya kakak tertua di sini. Kalau asumsi dari semua media seperti itu kita nggak tahu ya, tapi yang jelas Fadel buat dia, bukan buat orang lain, itu aja. Gitu. Nah Fadel itu kan udah kena pasal yang berlapis ya, bahkan keluarganya juga ya, karena keluarganya ikut menampung Loli itu, tahu anaknya melakukan pencabulan terhadap anak kecil, bocil gitu ya. Jadi sebagai hukumannya dia akan mendapatkan pasal berlebih. Nah, bingung itu Fadel, nggak nafsu makan ya, rambut lu keritingin tuh. Baiki dirimu ke jalan yang lurus Fadel, luruskan rambutmu itu. Visum ada, hasilnya saya nggak boleh sampaikan, tapi saya tahu karena itu menjadi haknya penyidik, karena visum et repertum itu adalah proses hukum pro justisia, jadi itu menjadi haknya penyidik, jadi saya nggak berani sampaikan. Yang jelas ada sesuatu yang luar biasa terjadi dari hasil visum itu. Visumnya bunyinya apa, saya nggak boleh sampaikan. Nah, itu menjadi hak penuh daripada penyidik, itu saja yang semua kabar bohong ya. Karena kita nggak ada namanya untuk kabur atau menghindar atau apa, karena kan kita di sini kan ada campuran dari apa ya, mungkin pribadi kita ya, prinsip kita kalau memang kami dari ada Arab, ada Kupang juga NTT, jadi untuk prinsip keluarga kami kalau untuk kabur atau melarikan diri itu nggak pernah ada, jadi kita nggak pernah mundur soal itu. Ya, karena kita membawa kebenaran di sini, gitu aja sih. Kalau dilakukan aborsi, itu juga hal terpisah. Dua-duanya hukuman berat. Aborsi sama hal terpisah. Aborsi sama melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur, itu dua-duanya pidananya berat. Kalau seorang ibu gagal membuktikan bahwa putrinya melakukan aborsi, hubungan seks itu pun di bawah umur sudah pidananya berat. Ada kasus di Kupitoni, saya yang nanganin, cowoknya dihukum 9 tahun penjara, ceweknya baru 14 tahun. Mau sama mau tetap? Mau sama mau, kalau anaknya masih di bawah umur, ceweknya masih di bawah umur, tetap kena pidana. Dibuktikan adanya penculikan, dibuktikan adanya tindak kekerasan seksual atau apapun, nah itu bisa dilakukan itu apabila di situ ada petunjuk-petunjuk yang mengarah ke arah situ, seperti itu. Nah itu harus dikuatkan dulu memang. Tetapi kalau memang ternyata keluarganya memang adanya suatu persekongkolan terhadap persoalan jahat, tentunya tidak menutup kemungkinan ini bisa di dalam proses untuk dalam lidik menjadi proses sidik.
seperti itu. Walaupun ada visum et repertum yang menyatakan bahwa mereka telah ada terjadi persetubuhan terhadap Loli, tapi itu tidak cukup. Harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain. Selain saksi-saksi yang dihadirkan, juga harus ada bukti lain yang bisa menguatkan bahwa saudara Fadil ini telah melakukan tindak pidana terhadap anak daripada Nikita Mirzani.